Shalom. Selamat pagi sahabat setia Good Morning Jesus yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita memasuki hari biasa Pekan Prapaskah yang pertama, tanggal 25 Februari 2026. Mari kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari bersama-sama kita buka Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita baca bersama-sama ya. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristiani, kita juga bisa jatuh ke dalam ketidakpercayaan yang serupa. Angkatan ini menuntut tanda, padahal sebelumnya banyak tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Kita sering juga meminta tanda sebagai bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang telah kita alami hingga sampai saat ini. Meskipun kita mengaku percaya, tetapi apakah, menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh benar percaya kepada Tuhan? Kita rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi semakin hari semakin kita jauh dari kasih Tuhan. Kita semakin mati rasa. Dulu waktu kita bertobat, awal-awal pertobatan kita, dengar ayat yang sesimpel saja kita sudah air mata mengalir. Hati kita merasa terenyuh. Sekarang apakah dengar firman Tuhan kita juga masih mengalami hal yang sama? Atau kita merasakan hati kita terasa datar saja? Malah kita sibuk untuk mengkritik. Kelamaan firman-Nya. Kurang dalam firman-Nya. Nggak enak didengar. Menjadi pertanyaan, kenapa makin banyak asupan rohani yang kita terima, firman Tuhan yang telah kita terima, hati kita semakin malah menjadi tumpul? Mati rasa bukan karena kita gagal paham akan firman Tuhan, tapi bisa jadi karena kita sudah terlalu banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita terlalu banyak tahu, dan bahkan mungkin kita sudah mulai muak dengan itu semua. Bayangkan ketika kita, andai kata kita tinggal di dekat rel kereta, awalnya pasti kaget dan terganggu dengan suara kereta ketika lewat. Tetapi lama-lama kita sudah terbiasa dan bahkan kita bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Bukan karena keretanya yang tidak ada. Bukan karena keretanya yang tidak ada suaranya lagi. Suaranya tetap ada. Suaranya tetap keras. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan? Yang menjadi penyebabnya? Karena kita sudah terlalu banyak tahu. Kita bahkan hafal jadwal dan suara dari kereta itu, sehingga kita memilih untuk mengabaikannya. Dari sini kita belajar ada dua hal yang menyebabkan. Karena apa? Penyebab yang pertama adalah karena kita kebanyakan makan dan jarang untuk bergerak. Kita kenyang akan firman Tuhan, tetapi kita lumpuh di dalam kita berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saat kita terus menimbun firman Tuhan tanpa pernah melakukannya, kita sama dengan sedang menipu diri sendiri.
Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus bab 1 ayat yang ke-22. Hati kita menjadi bebal. Karena apa? Karena kita terbiasa untuk memisahkan apa? Antara pengetahuan akan firman dan kelakuan kita. Penyebab yang kedua, mungkin ada berhala yang masih kita simpan di dalam hidup kita. Ini adalah alasan yang paling mengerikan, teman-teman. Kenapa? Karena firman Tuhan terasa tumpul. Karena apa? Karena ada dosa, ada berhala. Yaitu apa? Mungkin uang, kekayaan kita, nafsu kita, ego kita, yang diam-diam masih kita rawat di dalam hati kita. Saat ada firman Tuhan menyinggung tentang itu, hati kita otomatis pasang tameng. Ini tidak relevan. Skip dulu aku mendengarkan firman Tuhan ini. Menjadi refleksi kita pada pagi hari ini. Bagaimanakah dengan hati kita saat ini? Ibarat pipa air, kalau di dalamnya ada batu besar atau ada penyumbat, yaitu apa? Berhala kita, dosa kita. Maka mau dialiris air seberapa banyak pun, firman Tuhan, tanda-tanda kebaikan dari Tuhan, sederas apapun, sebanyak apapun, maka itu percuma karena bahkan meluap dengan sia-sia. Selama kita menolak melepaskan dosa itu, maka Roh Kudus tidak akan bisa memproses hati kita. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita pada pagi hari ini, bagaimanakah supaya hatimu tidak tersumbat? Solusinya bukan mencari firman Tuhan yang lucu, yang menghibur, bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bukan. Sadar nggak? Itu seringkali kita lakukan supaya kita tetap merasa rohani, tetapi tanpa kita sadari, kita tidak bisa berubah. Pada masa prapaskah ini kita memasuki retret agung. Adalah saat yang tepat untuk setiap kita. Solusinya cuma satu, yaitu adalah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mau kita refleksikan bagaimanakah, seperti apakah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan? Ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu baik, tetapi kita tetap khawatir yang berlebihan. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang telah kita alami selama ini, kita lupakan. Kita tahu Tuhan berkuasa, tetapi kita tidak melibatkannya dalam keputusan hidup kita sehari-hari. Mengapa Tuhan seakan-akan tidak bertindak? Mengapa, teman-teman? Karena kita tidak percaya sepenuhnya kepadanya. Kita kehilangan pengharapan kepadanya, bahkan kita meragukan kasih-Nya. Mari saat ini saya undang kita semua, termasuk saya, ketika kita memutuskan untuk percaya dan terus berharap penuh kepada Tuhan, maka kuasa Allah akan bekerja di dalam hidup kita. Yesus berkata kepada setiap kita, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus, namun kita percaya kepadanya. Kita percaya bukan karena kita melihat, tetapi karena kita mendengar. Kita membaca firman Tuhan. Tanda terbesar adalah tanda Nabi Yunus dikatakan di Injil. Berkata tentang apa? Berkata tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak ada pemimpin agama lain seperti Yesus. Dia mau mati. Dia adalah sahabat kita. Seorang sahabat yang mau mati untuk setiap kita. Bukan untuk orang yang baik, tetapi untuk orang yang berdosa. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan karena mereka mendengar nubuat dari Nabi Yunus yang penuh dengan kuasa. Mereka percaya dan berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama yaitu hati yang mau dibentuk oleh Tuhan adalah hati yang mau percaya penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah hati yang mau untuk bertobat. Kita tahu kita harus mengampuni. Tetapi bagaimanakah setiap kita masih menyimpan dendam. Kita seringkali menilai orang dari luarnya, seperti orang Farisi yang mencela pemungut cukai. Kita merasa sudah cukup baik dan lupa bahwa kita tetap perlu akan rahmat dan pertobatan dari Tuhan.
Pertobatan adalah suatu proses berbalik dari cara hidup kita yang lama, dari cara hidup kita yang salah. Dan itu akan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk kita mau berbalik kepada Tuhan. Nabi Yunus pun bertobat karena awalnya dia menolak untuk perintah Tuhan untuk apa? Untuk memperingatkan orang-orang Niniwe, karena bagi dia, menurut dia, orang-orang Niniwe tidak layak untuk diampuni. Orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar dan percaya akan pewartaan Nabi Yunus. Dan Yunus pun mengetahui, dia tahu akan hal itu. Yang ketiga, teman-teman, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan adalah hati yang bagaimana? Yang pertama tadi hati yang mau percaya, kedua hati yang mau bertobat, yang ketiga adalah hati yang mau mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Yang penting hidupku tidak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa lah. Kita seringkali menolak melakukan kehendak Tuhan yang mungkin seringkali menantang kenyamanan kita, rasa nyaman kita. Kita tidak berani ambil resiko melayani. Karena apa? Karena takut akan konsekuensinya. Seperti orang Farisi yang takut semua orang akan ikut Yesus dan mereka akan kehilangan kuasanya. Siapakah yang kita layani? Sibuk pelayanan tetapi kita tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Nabi Yunus setelah dia bertobat, ya, dia mau melakukan panggilan Tuhan. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki kan, yang tadi. Karena apa? Karena orang-orang ini adalah orang yang jahat dan musuh bagi orang-orang Israel. Tetapi Yunus pun akhirnya boleh menyadari, dia akhirnya boleh mengenal ketika dia mau bertobat dan dia boleh menyadari melalui peristiwa pohon yang Tuhan lakukan. Dia boleh menyadari begitu berharganya hidup kita manusia di mata Tuhan. Dia adalah Allah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang dia datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Ratu Sheba pun dia datang jauh-jauh, rindu untuk mendengarkan hikmat kebijaksanaan Salomo. Bagaimanakah dengan setiap kita? Apakah kita rindu untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Mari, di masa Prapaskah ini, masa retret agung ini, kita mau datang, kita mau berbalik kepada Tuhan. Jangan fokus pada seberapa besar dosamu atau berhalamu. Fokuslah pada seberapa besar cinta Tuhan yang sudah menanggung itu semua. Mohon rahmat Tuhan agar saat kita tidak lagi menuntut tanda ilahi, tetapi baiklah kita menjadi perwujudan tanda ini melalui sikap apa? Sikap hati kita, sikap hidup kita, perbuatan-perbuatan kita, dan tingkah laku kita bagi sesama. Damai dimulai dari hati kita. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mau percaya penuh kepada Tuhan. Hati yang mau bertobat. Dan hati yang mau mengenal dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita menjalani hari-hari kita, dan benar-benar di masa Prapaskah ini hati kita boleh diubahkan oleh Tuhan, sehingga benar-benar kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.